Halo, selamat sore kawan-kawan. Bertemu lagi kita di channel Rezeki Farm. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala usahanya. Ini baru saja kita berikan pakan ke ayam kita yang kedua kali, yaitu sore hari jam 3. Jadi untuk pemberian pakan itu kita lakukan 2 kali 1 hari, pagi jam setengah 7 atau jam 6 dan sore di jam 3. Kenapa pagi kok cepat sekali? Ya karena kita punya pekerjaan pokok dan ternak ayam kampung ini adalah pekerjaan sampingan kita. Dan untuk waktu kita bisa mengatur ya. Karena hanya 2 kali saya ke kandang, pagi dan sore. Dan biasanya saya paling sibuk itu setiap sore ya. Kenapa setiap sore? Ya karena di pagi hari tidak sempat. Jadi di sore hari saya sibukkan waktu saya. Disitulah saya mengganti air minum, mengisi air minum, dan melakukan penyemprotan, kebersihan kandang dan lain-lainnya. Begitulah setiap hari. Jadi untuk hari ini kawan-kawan yang kita bahas ya sedikit yang mengenai peternak mandiri. Jadi yang namanya peternak mandiri itu pasti prosesnya sangat panjang ya, ataupun sulit ya menjadi peternak mandiri. Yang namanya peternak mandiri, kita itu harus menyediakan indukan kita sendiri. Kita harus punya DOC sendiri. Dan kalau bisa dari segi pakan pun harus bisa mandiri. Namun yang kita lakukan di sini kita masih semi mandiri ya kalau di masalah pakan. Kenapa saya bilang semi mandiri? Untuk pakan kita masih menggunakan pakan pabrikan berapa ya? 30% sampai dengan 35%. Karena bahan baku untuk konsentrat sendiri itu saya belum mengerti dan paham. Dan untuk pakan yang lain ya tentunya bisa dari jagung ya sebagai penghasil karbohidrat. Itu bisa kita dapatkan gampang di sekitaran kita, apalagi daerah kita banyak yang tanam jagung. Dan untuk harga jagung di sini itu lumayan murah kalau dibandingkan kita beli dari toko pakan. Itu sekitar kalau jagung sekarang 4.300 per kilonya. Kalau di toko bisa kena 7.000. Jadi kita bisa hemat ya, berapa ribu itu hemat, 2.000 lebih. Dan juga kita memiliki gilingan sendiri. Jadi kita beli jagung yang bulat, kemudian kita giling, baru kita campur dengan konsentrat dan dedak. Sama juga dedak ya. Kalau dedak di sini bisa dilihat di sekitar kita itu daerah persawahan. Jadi kita beli dedaknya itu dari gilingan yang ada di sini. Ayamnya makannya lahap-lahap ya. Khusus di kandang baterai ini kita buat sebagai kandang pulet ataupun kandang ayam seleksi.
Jadi ketika ada indukan yang bertelurnya menurun, kita buat di kandang baterai ini. Ya, tujuannya kita mau melihat seberapa produksinya. Jadi kalau misalkan ayam sudah capek-capek kita besarkan sampai 6-7 bulan dan telurnya tidak lancar, ya mau gimana ya, kita harus afkir. Karena kita sebagai peternak mandiri punya indukan ayam kampung pedaging itu minimal 40% produksinya. Kalau di bawah 40% saya kira rugi. Kalau 40% ya masih bisa lah untung sedikit. Makanya kita usahakan dalam menyilangkan ayam itu harus harus ya memang ayamnya yang produksi telurnya bagus. Kalau produksi telurnya kurang tinggi ya kita akhir ya, kita buang. Nah itu dia ya. Jadi kita punya indukan sendiri untuk menghasilkan telur ya. Contohnya ini. Jadi dari telur ini, inilah yang akan menjadi TOC ataupun anak ayam. Ya. Jadi untuk sebagai peternak mandiri ada tinggal kita pilih ya. Kita mau peternak mandiri itu di segi ayam pedaging ataupun sebagai penghasil telur konsumsi ya. Kalau saya pilih sebagai ayam kampung pedaging. Kenapa seperti itu? Karena kebutuhan daging di daerah kita itu lumayan bagus. Dan juga harga daging di sini sangat tinggi, 60 sampai dengan 65.000 per kilonya. Jadi peluang besar ya kita sebagai peternak ayam kampung. Apalagi mandiri di pakan ya, dari jagung murah, dedak murah, ya pastinya kita akan lebih banyak untung ya. Dari DOC, dari telur ini kita masukkan ke dalam mesin. Jadi kita siklusnya sekali seminggu, kita kumpulkan telurnya sekali seminggu, kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke dalam mesin. Dan setiap minggunya kita menghasilkan DOC. Nah, ini dia DOC-nya. Ya, ini anak ayam kita. Tapi ini bukan DOC lagi, karena ini ayamnya sudah usia 1 minggu. Nah, ini. Jadi putarannya seperti itu. Kalau kita main sekali seminggu, ya kita harus menunggu 5 atau bukan ya, menunggu 2 bulan. 2 bulan berapa minggu? 4 sampai dengan 9 minggu barulah bisa kita menjual daging ya. Itu kalau kita bermain di ayam kampung pedaging. Kalau mau jual DOC ya bisa juga. Ini saya biasanya ini menjual DOC, tapi karena DOC kita di daerah kita banjir dan DOC yang datang itu dihargai murah, maka DOC yang kita hasilkan dari induk-indukan kita besarkan. Nah ini dia indukannya. Jadi sudah 3 minggu ini ya, 4 minggu DOC kita tidak ada yang beli. Bukan DOC kita nggak bagus ya, tapi karena banjir DOC di daerah kita. Kita lihat ya kualitas DOC kita, anak ayam kita. Otomatis bagus. Kenapa bagus? Ya karena indukannya bisa dilihat. Ya. Indukannya kita jantannya pakai marki, betinanya bervariasi warnanya, kaki kuning. Nah, itu. Ya, ini DOC kita seminggu ya. Kita mau perlihatkan dulu ya, DOC kita bagus atau enggak ya. Nah, ini DOC-nya yang usia 2 minggu sudah mulai bagus. Padahal saya sudah pakai pakan campuran. Ya,
begitulah kalau yang biasanya jual DOC kemudian membesarkan, ya tentunya butuh lagi modal yang lebih. Sehingga untuk ayam kampung kita yang anaknya kita pakai pakan yang campur ya. Tapi walaupun kita campur pakannya tetap sesuai standar yang dibutuhkan oleh ayam. Nah, ini dia usia 2 minggu ya, lumayan ya besarnya. Bisa dibedakan yang seminggu dan yang 2 minggu. Kita masuk yang 3 minggu. Wah, 3 minggu lebih besar lagi. Nah, ini padat ya. Ini 1,2 meter ini kali 1,2 meter. Nah, ini juga saya buat pakai pakan campuran. Nah, coba ya saya ambil ya pakannya. Nah, ini ya pakan campuran ya. Ini saya bukan pakai pur, bukan nggak bagus pur ya. Pur memang lebih bagus, tapi karena kendala di modal, jadi kita campur biar lebih irit. Tapi saya lihat pertumbuhannya lumayan cepat ya. Ini usia 3 minggu ayam kampung kita bagus. Kenapa bagus ya? Karena gennya gen ayam yang speed broodingnya bagus ya, bukan dari pakannya penentunya ya, dari gen ya. Kita pakai kasih pakan campuran. Nah, ini dia pertumbuhannya. Kemudian mana ayam yang sebulan? Nah, ini dia sebulan. Iya. Ini yang sebulan ya. Yang 5 minggu ada ya di kandang yang atas. Lain kali kita perlihatkan. Jadi begitu yang saya lakukan sebagai peternak mandiri. Ya. Jadi saya bisa menghasilkan DOC bisa saya jual. Kalau nggak laku DOC saya besarkan, saya jual usia sebulan. Ya. Semua kena ya. Dapat cuan dari DOC, dapat cuan dari daging, dapat cuan dari telur, dari kompos ya, semua. Itulah enaknya peternak mandiri ya. Jadi ini DOC-nya kita pindah kemari karena di mesin tetas sudah ada yang menetas. Di mesin tetas kita kan ada satu kandang brooding di situ. Jadi karena mau diisi, maka ini ayamnya kita pindah kemari ya. Kita pindah ya. Nih, 1 minggu udah besar-besar, sehat. Ini dari awal ini pakai pakan campuran. Nanti lain kali kita bahas ya mengenai pakan campuran yang kita buat. Simple ya. Tidak susah. Jadi kita menetaskan DOC itu 1 minggu kira-kira 50 sampai dengan 100 ekor. Jadi kalau misalkan DOC ada yang beli, ya sisa-sisanya kita ternak. Jadi kawan-kawan, apakah bisa campur pakan sendiri? Ya bisa, tapi perhatikan dulu gennya. Nah, nanti ayam kampung asli dibuat pakan campuran ya lama besarnya. Ini pakai pakan campuran kita buat, tapi lihat pertumbuhannya, lumayan kan? Iya, lumayan. Ini tadi ada 60 ekor nih. Untuk kandang ini kita buat alasnya kertas. Karena koran udah sulit ya ditemukan.
Ya, jadi kandang ini biasanya saya pakai sampai dengan usia 2 minggu. Nah, ini 2 minggu sebentar lagi akan saya pindahkan kemari. Ya, ini karena kotorannya sudah semakin banyak. Ini sudah berapa lapis ini ya? Ini sekali 3 hari saya buang. Ini udah ada 2 lapis ini, tiga. Biasanya sampai 5 lapis saya bongkar, tapi ini karena mau pindah, ya saya tidak timpa lagi. Nah, ya sehat-sehat ya. Itu. Jadi kalau mau bermain siklus sekali seminggu untuk ayam pedaging, berarti kita harus menunggu 2 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi untuk saya nggak perlu yang namanya panen di 60 hari. Kenapa? Karena dipanen di 60 hari kualitas daging itu kurang bagus ya sebagai ayam kampung. Kecuali ya di daerah kawan-kawan pasarnya menerima. Kalau di daerah saya itu pasar 2 bulan ayam sekilo itu kurang diterima ya. Karena dagingnya yang lembek ya, masih ya kayak ayam broiler jadinya. Jadi saya targetnya panennya 8 sampai dengan 90 hari. 80 sampai dengan 90 hari. Oke kawan-kawan, begitulah cerita kita ternak ayam kampung ataupun peternak mandiri ya. Semangat bagi kawan-kawan, kalau mau jadi peternak mandiri itu perbaiki dulu gen ayammu ya. Jangan asal ayam yang diternak ya. Kemudian pasarnya, lihat pasarnya, diterima nggak pasar ayam kampung yang seperti itu ya. Oke kawan-kawan, mungkin itu video kita tentang ayam kampung, peternak ayam kampung. Terima kasih buat kawan-kawan yang menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, komen video kita. Terima kasih, salam peternak ayam kampung.